II adalah salah satu konflik paling besar dan paling mematikan dalam sejarah manusia. Puluhan negara terlibat dan puluhan juta nyawa hilang. Ketika kita membicarakan perang ini, nama-nama seperti Jerman Nazi, Uni Soviet, atau Amerika Serikat hampir selalu menjadi pusat perhatian. Tetapi ada satu negara lain yang sering terlupakan, padahal perang melawan Jepang di Asia mungkin tidak akan berjalan sama tanpa mereka. Negara itu adalah Cina. Cina sekarang adalah kekuatan ekonomi pesaing Amerika, tetapi pada masa Perang Dunia II, Cina adalah kekuatan yang lemah. Bagaimana mungkin negara agraris yang terpecah-pecah seperti China bisa mengunci mesin perang secanggih Jepang? Untuk itu mari kita kembali ke masa lalu ketika semuanya dimulai. Akar konflik ini dimulai jauh sebelum 1937. Pada 18 September 1931, Jepang memanfaatkan insiden Mukden untuk merebut Manchuria. Ledakannya kecil, tetapi hasilnya besar. Jepang langsung menduduki Manchuria dan membentuk negara boneka Manchukuo pada 1932. Banyak pengamat menilai insiden itu direkayasa oleh militer Jepang sebagai alasan untuk memperluas pendudukan. Dari sini, arah konflik sudah berubah. Cina tidak lagi berhadapan dengan tekanan politik semata, tetapi dengan ekspansi militer terbuka. Bagi Cina, kehilangan Manchuria berarti kehilangan wilayah, sumber daya, dan wibawa negara. Namun pada awal 1930-an, Cina sendiri masih lemah karena konflik internal. Situasi itu baru berubah setelah insiden Xi'an pada 1936 ketika Chiang Kai-shek dipaksa membentuk Front Persatuan dengan Komunis untuk menghadapi Jepang. Setahun kemudian, pada 7 Juli 1937, bentrokan di Marco Polo Bridge memicu perang penuh. Dari titik inilah perang Cina-Jepang masuk fase yang tidak lagi bisa dibatasi sebagai insiden regional. Di awal perang, Jepang memang unggul. Shanghai jatuh setelah pertempuran besar, lalu Nanjing direbut pada akhir 1937. Tetapi kemenangan itu tidak menutup perang. Justru sebaliknya, perang berubah menjadi konflik panjang. Melansir dari Britannica menjelaskan bahwa perang ini berkembang menjadi 3 fase. Kemajuan cepat Jepang sampai akhir 1938, lalu kebuntuan panjang sampai 1944, dan akhirnya kekalahan Jepang setelah tekanan sekutu di Pasifik dan di tanah Jepang sendiri. Setelah kota-kota besar pesisir jatuh, pemerintah Cina mundur ke pedalaman dan memindahkan pusat kekuatan ke Chongqing. Di wilayah yang diduduki, kontrol Jepang ternyata tidak menyeluruh. Britannica menyebut bahwa Jepang umumnya hanya benar-benar menguasai kota dan jalur kereta, sementara di luar itu, mereka terus diganggu gerilya yang setia pada pemerintah nasionalis. Di sisi lain, komunis juga berkembang melalui perang gerilya. Eighth Route Army tumbuh dari 30.000 pasukan pada 1937 menjadi 600.000 pada 1945. Artinya, perlawanan Cina tidak berhenti ketika kota-kota besar jatuh. Justru perang menyebar ke banyak lapisan. Strategi Cina bukan menang cepat, tetapi membuat Jepang terjebak dalam perang panjang. Cina sadar mereka sulit menang dalam perang terbuka, jadi mereka memilih bertahan, mundur ke pedalaman, menjaga pemerintahan tetap hidup, dan memaksa Jepang membayar biaya yang terus naik dari waktu ke waktu. Dalam perang seperti ini, setiap kota yang direbut justru menambah beban penjagaan bagi Jepang. Salah satu contoh paling keras dari strategi ini adalah pembukaan Tanggul Sungai Kuning pada 1938. Britannica mencatat bahwa tindakan itu dilakukan untuk menghentikan laju Jepang. Tetapi korban yang ditimbulkan sangat besar, sekitar 500.000 sampai 900.000 orang tewas di pihak Cina. Ini menunjukkan bahwa perang di Cina bukan hanya perang militer, tetapi perang bertahan hidup yang dibayar dengan harga kemanusiaan yang sangat berat. Di saat yang sama, Cina juga harus bergantung pada jalur suplai yang sangat rapuh. Arsip Office of the Historian menunjukkan bahwa bantuan Amerika Serikat ke Cina makin besar pada 1940 sampai 1941, sementara Burma Road menjadi jalur penting tetapi terbatas untuk membawa suplai ke Cina. Artinya, perang di Cina bukan hanya soal garis depan, tetapi juga soal logistik, bahan bakar, dan kemampuan mempertahankan negara dalam kondisi hampir terputus dari dunia luar. Dari sudut pandang Jepang, Manchuria penting karena posisi strategis dan sumber dayanya. Setelah 1931, Jepang terus memperluas kendali, tetapi setelah perang penuh pecah pada 1937, mereka tidak mendapatkan kemenangan cepat yang mereka harapkan. Justru perang berubah menjadi kebuntuan panjang. Britannica menyebut bahwa pada 1941, 38 dari 51 divisi infanteri Angkatan Darat Jepang ditempatkan di Cina, termasuk Manchuria. Ini menunjukkan betapa besar tenaga Jepang yang terkunci di daratan Asia. Secara logis, bila perang di Cina selesai lebih cepat, Jepang akan punya lebih banyak ruang untuk memusatkan kekuatan di Pasifik. Itulah sebabnya perang di Cina tidak bisa dipisahkan dari perang Pasifik,
Keduanya saling menekan satu sama lain. Setelah perang berakhir pada 1945, posisi Cina di tatanan dunia ikut naik. Dalam piagam PBB, Republik Tiongkok tercantum sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan bersama Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Prancis. Arsip resmi PBB juga menegaskan bahwa Cina adalah founding member dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini menandakan bahwa dunia pasca perang mengakui Cina bukan hanya sebagai korban agresi Jepang, tetapi sebagai salah satu kekuatan besar yang ikut membentuk tatanan internasional baru. Jadi, kalau pertanyaannya adalah seberapa besar peran Cina dalam Perang Dunia Kedua di Asia, jawabannya jelas, besar. Cina menahan Jepang dalam perang panjang, memaksa Jepang mempertahankan pasukan dalam jumlah sangat besar di daratan Asia, dan ikut membuat perang itu tidak selesai cepat. Jepang memang unggul pada fase awal, tetapi Cina membuat kemenangan itu tidak pernah cukup tuntas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ini adalah video pertama saya dan awal karier saya. Semoga kalian bisa memahami informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi dalam video. Jangan lupa like-nya teman kalau suka, dan kalian bisa request apa yang mau dibahas di video selanjutnya.